Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan kita sekarang berbicara soal MU yang nantinya pada hari Sabtu 23 April ini pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Red Devils akan bertarung menghadapi The Gunners Arsenal di Emirates. Apakah Setan Merah ini mampu untuk bisa meraih 3 poin? Ya. Mereka harus melupakan kejadian di Anfield setelah dipermak habis, ya, dipermalukan oleh Liverpool dengan kekalahan 4-0. Mereka harus fokus menghadapi Arsenal yang sedang baik, yang meraih 3 poin penting ketika mereka memenangkan laga Derby London menghadapi Chelsea dan menang 2-4 di Stamford Bridge. Arsenal sedang dalam posisi bagus, ya. Mereka juga masih unggul masih lebih sedikit bermain dibandingkan dengan MU. Karena MU sudah bermain 33 kali, masih dengan 54 poin setelah kalah dari Liverpool. Dan tim asuhan Mikel Arteta menyamai poin dari Spurs, tim sesama London mereka, dengan 57 poin. Memang masih kalah dalam hal selisih gol dengan Spurs. Tetapi ini yang dibutuhkan oleh Arteta bersama dengan pasukannya. Mereka harus keluar, bangkit lagi setelah sebelum menang melawan Chelsea, mereka meraih hasil yang buruk. 3 pertandingan secara beruntun mereka tidak menang. Tapi kemenangan atas Chelsea ini akan membakar semangat mereka di saat mereka akan menjamu Setan Merah atau Manchester United di markas mereka di Stadion Emirates. Sebelum bertarung melawan Arsenal, ya, saya rasa ini bagaimana Ragnik bersama pasukannya datang ke Emirates dengan keadaan yang mereka mungkin belum saja move on, ya, belum saja bisa keluar dari rasa trauma mereka. Ada rasa malu yang besar dialami oleh Ragnik ketika mereka takluk, tak berdaya, tak berkutik sama sekali, tidak berkembang dalam permainan mereka di saat mereka kalah menghadapi tim asuhan Jurgen Klopp, Liverpool. Ini juga yang membuat Ragnik tetap melihat bahwa laga melawan Liverpool ini sungguh menyedihkan, ya. Bukan saja memalukan, tetapi dia merasakan pukulan yang dahsyat, tamparan yang luar biasa, ya. Sehingga dia tidak habis pikir sama sekali bahwa tim asuhannya ini kalah kelas jauh sekali dibandingkan dengan permainan Liverpool. Ragnik bilang, ya, bahwa Liverpool ini levelnya memang jauh di atas MU untuk saat ini. Dan itu harus diakui bahwa dari semua aspek kalau dilihat memang jauh, ya, apalagi dalam permainan yang kita lihat bersama, ya, di Anfield yang membuat MU itu sama sekali seperti bermain dengan gaya taman kanak-kanak di lapangan menghadapi sebuah tim university atau universitas. Jadi levelnya jauh, ya, dari taman kanak-kanak ke universitas mereka menghadapi tim ini. Dan kita bisa melihat tak ada satupun pemain yang sangat menonjol dari MU ketika mereka dibuat mati kutu oleh Liverpool. Nah, makanya Ragnik itu, ya, bisa dengan jujur, ya, dengan polos mengatakan bahwa ini mereka kalau di race di F1 ini menghadapi tim dengan mesin yang kuat untuk bisa berada di garis depan, ya, dalam perlombaan di F1 yang dia tujukan ke Liverpool. Dan kalau melihat juga lebih jauh ke belakang, Ragnik bahkan mengatakan bahwa MU saat ini tertinggal mungkin dalam 5-6 tahun, ya, di belakang Liverpool. Melihat dari permainan Liverpool sangat baik sekali, ya, bermain di dalam perpindahan bola. Pemain-pemain Liverpool tenang, ya, percaya diri, ya, kuat dalam mengendalikan bola, ya, memegang bola. Mereka semua pemain ini baik, terutama Thiago Alcantara, Fabinho, Hendo yang berada di garis tengah begitu kuat, ya, ditopang dengan Mane, Diaz, dan juga dengan Mo Salah, ya. Di belakang juga kita bisa melihat koordinasi yang sangat bagus dibangun oleh VVD, Joe Matip, 2 fullback mereka yang kuat di dalam hal mendukung serangan, ya. Trent di kanan dan Robo ini yang diperhatikan oleh Ragnik, ya, dari bangku cadangan di pinggir. Dia terus menatap dan melihat, dan dia mengaku bahwa memang selain level mereka tertinggal jauh kali ukuran, sampai mungkin 6 tahun mereka tertinggal di belakang Liverpool. Nah, untuk membangun ini kembali ini perlu memang kerja keras, ya, dari pelatih baru
konon Ten Hag akan masuk untuk menggantikan Rangnick. Mungkin Rangnick akan menjadi semacam konsultan di sana atau apalah, ya, mau jadi direktur teknik kah. Tetapi bukan di sini masalahnya, di sini adalah dukungan kuat dari manajemen untuk bisa membeli banyak pemain dan cuci gudang. Mungkin ada 10 pemain yang harus dibuang. Ya, kalau bisa melihat di sini untuk membangun tim ini, kalau memang masih dengan tim ini hanya mungkin 3-4 pemain yang digeser, ini tidak akan mungkin MU bisa bersaing, ya, masuk ke papan atas pada musim depan. Karena kita sudah tahu bersama musim depan juga ini masih akan menjadi milik, ya, Liverpool, Manchester City dan Chelsea. 3 ini yang ada di atas karena kedalaman skuad yang begitu bagus dari ketiga tim ini. Nah, MU harus bisa mengejar ini untuk mendekatkan ini dan harus mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas. Sama seperti City, Liverpool dan Chelsea. Kalau enggak, sulit, habis. Mereka hanya akan bertarung untuk bisa ikut masuk ke posisi 4 besar saja untuk lolos ke Liga Champions itu. Posisi keempat yang diperebutkan oleh MU untuk musim depan. Kalau tidak ada pembelian pemain-pemain yang luar biasa untuk bisa mendukung tim ini. Mereka harus bermain dengan level yang sama seperti Liverpool dan City, termasuk dengan Chelsea. Nah, untuk ke sana memang butuh waktu, butuh kerja keras. Tidak mungkin Ten Hag datang juga untuk langsung menyulap tim ini. Perlu 2-3 tahun bahkan, kalau saya bisa melihat. Klopp itu kan perlu dengan 4 tahun untuk bisa menghadirkan piala. Dan dia memang merencanakan sistemnya dengan matang. Sehingga untuk bisa mencapai itu, dengan sekarang yang terlihat, itu perlu kerja keras dari seorang Jurgen Klopp. Nah, ini akan kita lihat tantangan bagi Ten Hag sana. Dan untung memang masih ada Rangnick yang bisa mendukung untuk bisa memberikan masukan-masukan. Nah, kita akan lihat sejauh mana Ten Hag bisa mendapatkan otoritas dia untuk bisa membeli pemain, mendatangkan pemain-pemain hebat agar kerangka tim dari MU ini jauh lebih bagus, tidak tertinggal jauh dari Liverpool. Ya. Ini harus dilihat. Dan sekarang, ya, mereka harus melupakan trauma ini yang ada di Anfield. Ya, lepas itu mereka menghadapi laga yang sulit. Ya, kalau ingin bersaing lagi membuka harapan di 4 besar harus menang melawan Arsenal. Di saat Arsenal sedang bagus, sedang on fire ketika mereka menang melawan Chelsea. Arsenal juga tidak boleh kehilangan angka karena posisi mereka sama dengan Spurs 57-57. Ya, mereka butuh menang karena Spurs kemungkinan juga bisa menang melawan Brentford walaupun mereka harus keluar kandang. Tim asuhan Antonio Conte ini akan bertarung menghadapi tim yang sulit untuk diprediksi. Brentford kuat, ya. Chelsea aja dihajar sama mereka dengan 4-1 main di Stamford Bridge. Jadi tidak boleh anggap enteng bagi Brentford, dan Spurs tahu itu. Mereka harus bisa menang untuk bisa tetap menjaga asa mereka ada di posisi 4 besar atau di zona Champions. Mereka akan habis-habisan. Makanya Arsenal juga akan bertarung habis-habisan untuk meraih 3 poin di saat mereka menjamu MU. MU ini yang masih dipertanyakan. Saya rasa kalau mereka tidak mampu menang 1 poin juga sudah bagus. Karena mereka harus menatap lagi pertandingan di akhir bulan ini, 29 April mendatang. Mereka akan bertarung menghadapi Chelsea. Tidak mudah, walaupun bermain di Old Trafford. Karena Chelsea juga butuh kemenangan untuk membuat mereka tetap kuat di posisi ketiga. Jadi inilah laga-laga yang sulit setelah dari tumbang secara memalukan mereka di Anfield. Sekarang mereka datang ke Emirates. Ya, dalam posisi mereka juga berbahaya. Ya, tidak ada pilihan lain. Memang Ronaldo sudah kembali setelah anaknya meninggal, ya. Dia tidak bermain melawan Liverpool dan sekarang dia kemungkinan besar akan bermain bersama dengan MU di lini depan. Ya, mungkin Rashford akan ditarik keluar, masih akan menempatkan Jadon Sancho di depan dan juga Elanga. Ya, kalau tidak salah akan bermain di sana. Ya, tinggal tergantung siapa di gelandangnya akan main. McTominay sudah ada. Mungkin McTominay akan dimainkan. Pogba yang mengalami masalah mungkin tidak akan dimainkan. Ada Bruno di sana. Bruno Fernandes, ya, yang bersama dengan McTominay. Mungkin lagi satu adalah Nemanja Matic. Stoknya terbatas dengan Fred cedera. Nah, inilah harus dilihat oleh manajemen. Harus ada pembelian pemain-pemain yang hebat. Di lini tengah mungkin akan ada tambah 2 pemain lagi. Di depan juga akan tambah mungkin 1 atau 2 pemain lagi. Di lini belakang apalagi. Ya, Maguire memang tidak pantas untuk bermain menyandang ban kapten kesebelasan. Banyak membuat kesalahan dan juga termasuk melawan Liverpool kemarin. Banyak celah yang terbuka di sana bersama dengan Lindelof. Mereka sulit untuk bisa mengatasi kecepatan pemain-pemain Liverpool dalam perpindahan bola, umpan-umpan. Ya. Diaz, Mane dan Salah begitu kuat. Sehingga seperti ada lubang besar yang ada di garis belakang. Nah, ini juga pembelian pemain, mungkin ada 2 pemain. Menggeser juga Wan-Bissaka karena memang MU ini terlalu, ya apa ya kalau bisa dikatakan, membuang-buang uang percuma dengan mendatangkan pemain-pemain yang akhirnya tidak sesuai dengan
harapan, ekspektasinya tidak sesuai, terlalu overrated ya di sini. Jadon Sancho datang terlalu tinggi, datang dari Dortmund. Dia tidak bermain seperti di Dortmund, ya. Bahkan tidak bagus kalau bisa katakan dia. Apa yang dilakukan bersama dengan MU, ya, pengaruh yang luar biasa nggak ada. Apalagi Maguire. Tidak pantas dengan 80 juta pound bermain seperti jauh sekali kalau dibandingkan dengan Virgil van Dijk, Thiago Silva ada di Chelsea, ya. Jauh kalau bisa dibandingkan. Ruben Dias, Aymeric Laporte itu di atas rata-rata permainan mereka dibandingkan dengan Harry Maguire. Memang dia mungkin harga dia sebenarnya tidak 80. Kalau melihat dengan cara sekarang mungkin cuma 30 atau 20 juta pound cukup bagi Harry Maguire. Terlalu mahal buat dia, apalagi Wan-Bissaka. Mana ada back dengan 45 juta pound. Sudah sama kapasitas dia dengan Kyle Walker yang dibeli dari Spurs datang ke City. Sama, padahal Walker tuh jauh lebih bagus dibandingkan dengan Wan-Bissaka. Nah itulah pembelian pemain yang tidak terukur dengan baik yang membuat MU itu sulit untuk naik. Ke depan harus dilihat, harus membeli pemain-pemain sesuai dengan kebutuhan mereka. Sesuai dengan kapasitas pemain itu, kualitas yang mereka harus datangkan di sini. Karena bek kiri, bek kanan ini harus ada pergantian, termasuk di bek tengah. Gelandang bertahan mereka perlu, seorang gelandang serang juga mereka perlu. Ini yang harus mereka datangkan. Sangat sulit kalau tidak ada perubahan signifikan, berat buat MU. Nah sekarang mereka menghadapi tim yang kuat dengan 4 anak mudanya, Arsenal. Ya. Nketiah kemarin bisa membuat 2 gol, termasuk dengan Bukayo Saka dan Smith Rowe. Ya. Ada Odegaard juga yang ditambah. Jadi lini serang ini diperkuat oleh 4 pemain ini bagus. Lacazette sekarang jadi pemain cadangan. Ya. Karena Lacazette sejauh ini kan baru 4 gol yang dia buat. Tetapi 4 anak muda ini sudah membuat total 18 gol. Bukayo Saka 8 gol dan 5 assist, ya. Kemudian juga 10 gol dari Smith Rowe, ya. Kemudian ada 2 gol dari Nketiah dan 6 gol dari Odegaard. Total mereka bisa 18 gol yang mereka ciptakan. Jadi bagus sekali. Ini berbahaya buat Harry Maguire dan Lindelof, siapapun yang dimainkan. Mau Eric Bailly pun, ya. Itu harus berhati-hati. Anak-anak muda ini kan sangat cepat cara bermain mereka. Ya. Ini akan sulit mungkin dihadapi oleh lini belakang MU. Apalagi pertandingan pertama kalau kita melihat ke belakang bermain di Old Trafford, MU susah payah menang itu dengan 3-2 melawan Arsenal. Pasti Arteta akan menyuruh untuk adanya pembalasan ketika MU datang ke Emirates. Mereka harus menang karena hanya dengan kemenangan Arsenal itu bisa membuka peluang besar masuk di posisi 4 besar Liga Champions, ya. Walaupun di sana juga kita tahu masih ada Spurs yang bernafsu besar untuk bisa ada di 4 besar. Nah, kalau jika MU kalah, selamat tinggal. Posisi mereka bisa disalip lagi oleh West Ham. Ya. West Ham bisa kemungkinan besar membuat mereka tuh ada di posisi ke-6, yang turun ke-7 adalah MU. Karena memang kalau kita lihat ya, MU ini pertahanan itu paling buruk ya, paling buruk di antara 8 tim yang ada di IPL saat ini. Ya, sampai dengan pekan ke-33 kemarin tuh mereka itu total kalau bisa dilihat 48 kali kebobolan, ya. Satu-satunya tim yang lini belakang paling buruk yaitu MU. Ya, masih lebih bagus Wolverhampton Wanderers to Wolf ini yang berada di peringkat ke-8 itu Wolf, ya. Baru 28 kebobolan. Jadi selisihnya dengan MU itu 20 gol. Mereka lebih kuat dalam hal bertahan ya dibandingkan dengan pemain-pemain MU. Padahal di sana ada bek termahal di dunia yang ada di sana. Bek tengah mereka ada di dunia yaitu Jacob Harry Maguire. Nah, itu dia saya pikir. Bahwa memang sulit kalau bisa dilihat. Bukan tidak mungkin akan dibombardir habis oleh Saka, oleh Smith Rowe, oleh Odegaard, Nketiah yang bisa mendapatkan lagi permainan terbaik dia. Ya, kita akan lihat ya, siapa yang akan memenangkan pertandingan. Dan Anda, ya, teman-teman semua silakan untuk memberikan komentar. Menurut Anda apakah MU ini akan menang? Atau Arsenal yang akan menang? Hasil pertandingannya bagaimana menurut pengamatan Anda? Ya, artinya komentar-komentar terbaik ini saya akan menghargai Anda dengan memberikan tetap giveaway persembahan dari PT SKA Prima Eva yang memproduksi Leones, baik dari sendal Leones ya, Anda akan mendapatkan atau kaos-kaos seperti ini ya. Ini Leones yang akan dikirim buat anak. Kalau komentar-komentar Anda baik, santun ya, kita akan lihat ini juga sendal-sendal akan menjadi milik Anda. Tetap kita akan berikan dengan komentar-komentar Anda. Termasuk komentar 3 hadiah giveaway sebelumnya sebelum video ini. Ya, tentang seorang Jurgen Klopp harus bagaimana ya untuk masa depan dia, karena dia masih ada mungkin dua musim lagi bersama dengan Liverpool ya, sambil memikir ke depan
bagaimana caranya? Apakah dia tetap harus stay, diperpanjang? Dan bagaimana kalau dia keluar dari Liverpool, siapa pelatih akan didatangkan? Nah, silakan Anda berkomentar. Ini dibuka di kolom saya buka. Yang penting Anda berkomentar dengan santun ya, dengan bijak di sini ya, sehingga kita semua bisa happy ya. Kita tunggu semua komentar-komentar Anda. Sampai di sini pembicaraan saya dengan Rangnick yang seakan belum melupakan hasil pertandingan melawan Liverpool, di mana dia terus bisa menjadi pikiran dia ya. Semoga ini tidak berlanjut sampai menghadapi Arsenal nantinya ya, karena ini berbahaya juga kalau mereka kalah. Selesai mereka untuk bisa bertarung di atas, meraih posisi keempat zona Champions. Kita akan lihat nanti sejauh mana MU bisa bermain ya untuk meraih poin penuh di Emirates, atau mereka terjungkal dari meriam London ini. Sampai ketemu. Ciao.